Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tips TOEFL structure yang pertama, kalimat dengan satu klausa. Sebelum kita memulai pembahasan, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tips 1. Ingat satu subjek dan satu kata kerja. Contoh 1 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Bla 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 was back up for miles on the freeway. Yang dicari adalah titik-titik ini. Sedangkan petunjuknya was back up. Ini merupakan kata kerja. Karena ada to be was, sehingga bentuk pasif. Dengan rumus to be plus verb 3. Untuk yang for miles on the freeway, itu merupakan keterangan jarak dan tempat. Kita lihat dari pilihan A, yesterday, artinya kemarin, itu merupakan keterangan waktu, sehingga tidak bisa menempati posisi subjek. Kuncinya adalah satu kalimat atau klausa harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Yang A bukan, sekarang yang B, in the morning, itu keterangan waktu tidak bisa menjadi subjek. Petunjuknya adalah yang bisa menjadi subjek adalah kata benda atau frase kata benda. Frasa sendiri itu merupakan kumpulan kata. Misal, car itu merupakan kata benda, sedangkan a new car itu merupakan frase kata benda. Lanjut ke yang C, traffic. Itu artinya lalu lintas. Termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, sehingga to be-nya harus tunggal. Kita lihat, to be-nya merupakan bentuk lampau tunggal. Sehingga jawaban yang betul adalah yang C. Bagaimana dengan yang D? Bukankah card ini kata benda? Betul sekali, namun ada tambahan S, sehingga merupakan jamak. Padahal to be-nya merupakan tunggal, sehingga yang D salah. Mari kita bahas contoh kedua. Nomor 2 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas engineers bla 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 for work on the new space program. Yang dicari adalah titik-titik ini, petunjuknya yaitu engineers, para insinyur. Itu merupakan kata benda jamak. Ingat tandanya ada huruf S, sehingga yang kita butuhkan adalah kata kerja yang itu harus sesuai dengan subjek jamak. Sedangkan yang for work on the new space program itu merupakan keterangan tujuan. Jadi, kita sudah punya subjek. Yang kita butuhkan adalah kata kerja. Dari yang A, necessary, artinya perlu. Itu merupakan kata sifat. Yang B, are needed. Strukturnya adalah to be plus verb 3. Fungsi are di sini merupakan to be dari subjek jamak. Kemudian verb 3-nya needed. Itu merupakan bentuk kalimat pasif yang artinya di titik-titik. Dalam hal ini, are needed artinya diperlukan. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Bagaimana dengan yang C? Hopefully artinya semoga. Itu merupakan kata keterangan. Untuk yang D, next month, bulan depan. Itu merupakan frase benda. Nomor 2 jawabannya adalah yang B. Mari kita lanjutkan. Nomor 3 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The boy bla 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 going to the movies with a friend. Yang dicari adalah titik-titik ini. Tunjuknya adalah the boy karena itu kata benda sehingga bisa menempati posisi sebagai subjek. Kemudian going to fokus ke going itu merupakan verb ing sehingga membutuhkan to be. Dari pilihan A sampai D yang ada to be-nya adalah semuanya. Hanya saja kita sudah memiliki subjek. Oleh karena itu, semua pilihan yang ada subjeknya adalah salah. Dari yang A, he, itu merupakan subjek. Menjadikannya memiliki subjek ganda. Sehingga salah. Untuk yang B, kasusnya sama. He always was. Ini juga subjek ganda, sehingga salah. Kemudian yang C, relaxing, itu merupakan kata kerja
Padahal kita sudah memiliki kata kerja bentuk ing yang menjadikannya memiliki kata kerja ganda. Sehingga yang C salah. Untuk yang D, will ini merupakan kata kerja bantu yang bisa digunakan untuk melengkapi verb ing dalam future tense. Sehingga yang D benar. Nomor 3, jawabannya yang D. Kita sampai ke kesimpulan. Materi kita kali ini adalah tentang subjects and verb, subjek dan kata kerja. Yang perlu diingat adalah a sentence in English must have at least one subject and one verb. Suatu kalimat dalam bahasa Inggris harus ada satu subjek dan satu kata kerja. Mari kita terapkan dalam soal latihan. Beri tanda C jika correct atau benar, dan beri tanda I jika incorrect atau salah. Silakan dikerjakan terlebih dahulu nomor 1 sampai 4. Mari kita bahas dari nomor 1. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Kalimat tersebut hanya memiliki verb, yaitu when fishing. Yang last week itu bukan subjek, melainkan keterangan waktu. Sehingga nomor 1 jawabannya I, incorrect, salah, karena tidak memiliki subjek. Nomor 2, a schedule of the dash event can be obtained at the front desk. A schedule of the dash event itu merupakan subjek, kemudian can be obtained itu merupakan kata kerja yang bentuk pasif. Karena ada can, sehingga rumusnya adalah subject plus can be plus verb 3. Untuk yang at the front desk, itu merupakan keterangan tempat. Oleh karena itu, nomor 2 correct atau benar. Nomor 3, a job on the day shift or the night shift at the plant available. A job ini merupakan kata benda sehingga bisa menjadi subjek. Kemudian available itu bukan kata kerja, tetapi kata sifat, sehingga kita membutuhkan kata kerja bantu is. Oleh karena itu, nomor 3 I atau salah. Alasannya, kurang to be is. Jika suatu kalimat tidak ada kata kerja, maka kita membutuhkan to be. Sekarang nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful applications. The new computer program itu merupakan subjek dan has provides harusnya merupakan kata kerja. Namun, perhatikan kata provides. Itu salah. Kenapa? Karena ada kata kerja bantu has, sehingga wajib diikuti verb 3. Oleh karena itu, yang nomor 4 salah. Alasannya, has tidak diikuti verb 3. Agar betul, provides-nya diganti menjadi provided. Mari kita lanjutkan tips kedua. Tips kedua, hati-hati dengan objek preposisi. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. With his friend, bla bla bla, found the movie theater. Yang dicari adalah titik-titik ini. Petunjuknya, with his friend. Yang perlu diperhatikan, with. Ini merupakan kata depan, sehingga frase kata benda sesudahnya tidak bisa menjadi subjek. Kemudian, found itu merupakan kata kerja. Oleh karena itu, kita membutuhkan subjek. Dari pilihan A sampai D, yang bisa menjadi subjek adalah yang B, he. Untuk yang A, has. Ini salah, karena kita sudah memiliki kata kerja. Kemudian yang C, later. Itu merupakan kata keterangan, sehingga tidak bisa menjadi subjek. Lalu yang D, when. Itu juga kata keterangan, yang tidak bisa menjadi subjek. Jadi, yang betul adalah B. His friend tidak bisa menjadi subjek karena didahului dengan kata depan. Contoh kata depan yang lain adalah in, on, at, of, to, by, behind, after, dan lain sebagainya. Rangkuman tips kedua. Perhatikan objek dari preposisi. Preposisi ini artinya kata depan. A preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, or a noun clause that is called an object of preposition. Jika ada kata, frase, atau klase benda yang diikuti oleh preposisi, maka itu dinamakan objek preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi merupakan kata depan. Contohnya adalah in, on, at, of, to, by, behind, with, before, after, dan sebagainya. Kemudian, apakah perbedaan antara kata, frase,
dan klausa. Kita lihat dari contohnya, jika kata book hanya satu kata, frase, ini merupakan kumpulan kata-kata. Contohnya, a new TOEFL book. Sedangkan klausa, ini juga kumpulan kata-kata, tetapi ada kata kerjanya. Contohnya yaitu, I buy a new TOEFL book. Kata kerjanya adalah yang buy. Jadi kita ulangi, kalau kata itu satu kata, kalau frasa itu kumpulan kata, sedangkan klausa itu juga kumpulan kata, tetapi ada kata kerjanya. Berikutnya, if a word is an object of preposition, it is not the subject. Maksudnya adalah, objek preposisi tidak bisa menjadi subjek. Contohnya, with a new TOEFL book, my friends are able to get 550 scores. Kita perhatikan, with ini merupakan preposisi, sedangkan a new TOEFL book itu merupakan objek preposisi. Oleh karena itu, a new TOEFL book tidak bisa jadi subjek. Subjeknya apa? Subjeknya adalah my friends. Oleh karena itu, to be yang digunakan adalah are, karena subjeknya jamak. Nomor 1-3, silakan tentukan C jika kalimat tersebut benar atau I jika incorrect atau salah. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Kalimat ini sudah memiliki subjek, the interviews. Kemudian, were carried itu merupakan kata kerja, sedangkan by radio broadcasters, by ini merupakan preposisi, dan radio broadcasters itu adalah objek preposisi. Karena objek dari preposisi tidak bisa menjadi subjek, sehingga kalimat tersebut tidak memiliki dua subjek. Oleh karena itu, nomor 1 adalah C, correct. Sekarang nomor 2, in the last possible moment, before takeoff, took his seat in the airplane. In the last possible moment, in-nya merupakan preposisi, sehingga the last possible moment itu merupakan objek preposisi. Oleh karena itu, tidak bisa menjadi subjek. Before takeoff. Before ini merupakan preposisi, sehingga take off merupakan objek preposisi, yang itu tidak bisa menjadi subjek. Kemudian, took itu merupakan kata kerja, sehingga nomor 2 adalah I, incorrect, karena kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Next, nomor 3, at the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. At the neighborhood flower shop, karena didahului dengan at yang merupakan preposisi, sehingga the neighborhood flower shop itu merupakan objek preposisi. Oleh karena itu, tidak bisa menjadi subjek. Sedangkan flowers itu merupakan kata benda, sehingga bisa menjadi subjek. Untuk yang in quantities of a dozen or a half dozen, karena didahului dengan preposisi in, sehingga quantities bla 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 merupakan objek preposisi yang tidak bisa menjadi subjek. Can be delivered itu merupakan kata kerja dalam bentuk pasif dengan rumus subjek plus can plus be plus verb 3. Deliver itu merupakan verb 3. Demikianlah tips yang kedua. Mari kita lanjutkan ke tips ketiga. Tips ketiga, hati-hati dengan apositif. Contoh 1 silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas, bla bla bla, George is attending the lecture. Yang dicari adalah titik-titik ini, kita punya petunjuk George. Tapi perhatikan, itu diapit 2 koma, sehingga merupakan apositif. Positif ini tidak bisa menjadi subjek. Oleh karena itu, kalimat ini belum memiliki subjek. Dari pilihan A sampai D, yang bisa menjadi subjek adalah yang D, my friend. My friend ini maksudnya sama dengan George, sehingga apositif maknanya sama dengan kata benda yang diikutinya. Oleh karena itu, yang betul adalah D. Bagaimana dengan yang A? Right now. Itu merupakan frase keterangan waktu. Tentu tidak bisa menjadi subjek. Kemudian yang B, happily, itu merupakan frase keterangan cara. Itu juga tidak bisa menjadi subjek. Begitu juga because of the time. Itu merupakan frase kata depan
because, tidak bisa menjadi subjek. Kalimat di soal sendiri sudah memiliki kata kerja is attending. Oleh karena itu, hanya membutuhkan subjek di pilihan yang D. Mari kita lanjutkan ke contoh kedua. Contoh 2, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Bla bla bla. Sarah rarely misses her basketball shots. Yang ditanyakan adalah titik-titik ini. Petunjuknya, Sarah itu merupakan subjek, kemudian rarely misses itu merupakan kata kerja. Oleh karena itu, kita tidak membutuhkan subjek dan verb lagi. Yang kita butuhkan adalah apositif atau sinonim dari subjek Sarah. Kita lihat dari pilihan yang A, an excellent basketball player. Pilihan A merupakan sinonim dari Sarah, yaitu dia seorang pemain basket yang sangat bagus. Selain itu, tidak ada verb yang menjadikannya salah, sehingga yang A ini benar. Kemudian yang B, an excellent basketball player is. Kesalahannya adalah pada to be is, yang itu termasuk kata kerja. Padahal kita sudah memiliki kata kerja. Oleh karena itu, yang B ini salah. Kemudian yang C, Sarah is an excellent basketball player. Kita lihat, Sarah ini sudah disebutkan sehingga punya subjek ganda. Selain itu, ada is yang merupakan kata kerja. Oleh karena itu, yang C salah. Sedangkan yang D, her excellent basketball play, itu bukan sinonim dari Sarah, tetapi menjelaskan hal yang lain, yaitu permainan basketnya yang sangat bagus. Sehingga yang D ini salah. Oleh karena itu, contoh 2 jawabannya yang A. Mari kita lanjutkan ke rangkuman. Apositif. Apositif adalah kata benda yang artinya sama dengan subjek. Kemudian, apositif biasanya dipisah dengan koma. Jika kata benda adalah apositif, maka tidak bisa menjadi subjek. Perhatikan contoh di bawah ini. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Subjeknya adalah Tom. Kemudian, kata kerjanya adalah is fixing. A really good mechanic itu bukan subjek ganda. Karena yang pertama, diapit koma. Yang kedua, maknanya sama dengan subjek Tom. Oleh karena itu, a really good mechanic adalah apositif. Kemudian, apositif bisa juga diletakkan di awal. Seperti dalam contoh ini, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Kita lanjutkan ke soal latihan. Latihan 3. Tentukan apakah kalimat di bawah ini benar atau salah. Jika benar, beri tanda B. Untuk yang salah, S. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Kita perhatikan, yang ini merupakan apositif karena diikuti dengan koma. Kemudian, the new owner itu merupakan subjek, sedangkan is undertaking merupakan kata kerja. Karena sudah ada subjek dan kata kerja, sehingga nomor 1 betul. Lanjut nomor 2. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Kita lihat, a friend itu bisa menjadi subjek karena merupakan kata benda. Namun, diapit di antara 2 koma. Sehingga itu merupakan apositif. Apositif tidak bisa menjadi subjek. Sedangkan last semester ini merupakan keterangan waktu. Kemudian, graduated ini adalah kata kerja. Oleh karena itu, yang B ini salah karena tidak ada subjeknya. Nomor 3, Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Valentine's Day itu merupakan subjek. February 14 itu merupakan apositif karena diapit 2 koma. Kemudian, is itu kata kerjanya. Karena kalimat tersebut sudah ada subjek dan kata kerja, sehingga nomor 3 benar. Mari kita lanjutkan ke tips berikutnya. Tips keempat, hati-hati dengan present participle. Silakan dikerjakan contoh soalnya.
Mari kita bahas. The child, bla bla bla, playing in the yard is my son. Kita menemukan the child. Itu adalah kata benda yang bisa menjadi subjek. Lalu titik-titik diikuti dengan verb ing dan is. Secara makna, is ini merupakan kata kerja utamanya. Sehingga playing ini bukan merupakan kata kerja, melainkan kata sifat yang itu asalnya dari verb ing yang dinamakan present participle. Karena kalimat tersebut sudah memiliki subjek dan kata kerja to be, sehingga kita tidak membutuhkan to be lagi. Dari pilihan A sampai D, yang ada to be-nya adalah B dan D, sehingga pasti salah. Untuk yang C, he, kita sudah memiliki subjek the child, sehingga kita tidak memerlukan subjek yang lain. Maka yang C salah. Bagaimana dengan yang A? Now, itu merupakan keterangan waktu, sehingga tidak menambah subjek maupun kata kerja yang lain. Oleh karena itu, jawaban yang betul adalah yang A. Mari kita lanjutkan ke rangkuman present participle. Present participle adalah kata kerja yang ditambah dengan ing. Present participle memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai bagian dari kata kerja. Cirinya adalah diikuti dengan to be. Contoh kalimatnya, the woman is presenting her products. Presenting itu menjadi bagian dari kata kerja karena ada to be is. Lalu fungsi yang kedua, sebagai kata sifat. Contohnya adalah, the woman presenting her products is my aunt. Perhatikan kata presenting. Sebelumnya bukan merupakan to be, tetapi kata benda. Sehingga berfungsi sebagai kata sifat yang artinya yang titik-titik. Dalam kalimat ini, the woman presenting her products berarti wanita yang mempresentasikan produk-produknya. Mari kita lanjutkan ke latihan soal. Tentukan apakah kalimat di bawah ini benar dengan B atau salah dengan S. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. Any students desiring official transcripts should complete the appropriate form. Any students itu merupakan subjek, kemudian desiring itu tidak diikuti to be, sehingga merupakan kata sifat yang artinya siswa yang menginginkan. Selanjutnya, should complete itu merupakan kata kerja. Oleh karena itu, nomor 1 benar. Sekarang nomor 2, the advertisements were announcing the half-day sale receive a lot of attention. The advertisement itu merupakan subjek, kemudian receive itu merupakan kata kerja. Oleh karena itu, kita tidak membutuhkan kata kerja lagi. Padahal, announcing ini diikuti dengan to be were, sehingga kalimat tersebut salah karena memiliki kata kerja ganda. Agar betul, hapus to be-nya. Lanjut, nomor 3. The spices flavoring the meal were quite distinctive. The spices itu merupakan subjek. Were ini adalah kata kerja. Sedangkan flavoring ini merupakan kata sifat. Jadi, the spices flavoring artinya adalah bumbu-bumbu yang memberi rasa. Oleh karena itu, nomor 3 benar. Kita lanjutkan ke tips selanjutnya. Tips 5. Hati-hati dengan past participle. Silakan kerjakan contoh berikut ini. Mari kita bahas. The packages bla 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 mail at the post office will arrive Monday. Yang ditanyakan adalah titik-titik ini. Kita ada petunjuk the packages yang itu merupakan subjek. Kemudian mail. Ini kelihatannya seperti kata kerja. Namun ada juga will arrive. Secara makna itu merupakan kata kerja utama. Oleh karena itu, mail ini bukan kata kerja, melainkan kata sifat yang artinya
yang di titik-titik. Karena mail merupakan kata sifat, sehingga kita tidak membutuhkan kata kerja bantu. Otomatis, pilihan A dan B salah, karena itu merupakan kata kerja bantu. Selanjutnya, yang C, them. Ini merupakan objek, padahal dalam kalimat tersebut kita tidak membutuhkan objek. Lalu yang D, just. Ini artinya baru saja, yang merupakan keterangan waktu, sehingga bisa digunakan untuk melengkapi kalimat. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Mari kita lanjutkan ke rangkuman. Rangkuman. Past participle adalah kata kerja bentuk ketiga. Biasanya berakhiran dengan ed, tapi banyak juga yang irregular. Untuk daftar lengkapnya, silakan cek di sini. Kemudian, kalian akan mendapati daftar yang lengkap dari irregular verbs. Fokus ke bagian yang ini, past participle. Berikut ini sebagian contohnya. Lanjut. Past participle bisa menjadi kata kerja bentuk kedua, kata kerja bentuk ketiga, atau kata sifat. Perhatikan contoh kalimat berikut. She painted this picture. Kata painted di sini fungsinya sebagai kata kerja bentuk kedua, yang artinya perbuatan di masa lalu. Jika diartikan, dia telah melukis gambar tersebut. Lalu yang kedua, she has painted this picture. Painted ini didahului oleh kata kerja bantu has, sehingga merupakan kata kerja bentuk ketiga. Cirinya didahului oleh has, have, atau had. Dalam hal ini, arti kalimat tersebut adalah dia baru saja selesai melukis gambar ini. Kemudian kalimat ketiga, the picture painted by Karen is now in a museum. Painted dalam kalimat ini artinya adalah kata sifat yang di titik-titik. Lengkapnya, gambar yang dilukis oleh Karen. Mari kita lanjutkan ke soal latihan. Silakan tentukan apakah kalimat di bawah ini benar atau salah. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mari kita bahas. The money was offered when the client was not accepted. The money ini merupakan subjek, was offered. Itu kelihatannya seperti kata kerja, namun kita perhatikan ada was not accepted, tidak diterima. Inilah yang merupakan kata kerja. Oleh karena itu, was offered ini merupakan kata sifat. Agar menjadi kata sifat yang betul, kita perlu hilangkan was-nya ini menjadi money offer, uang yang ditawarkan. Untuk lengkapnya, uang yang ditawarkan oleh klien tidak diterima. Karena kalimat tersebut ada kata kerja yang ganda, sehingga nomor satu adalah S, salah. Karena was offer itu menjadi kata kerja ganda. Agar betul, hilangkan to be was-nya. Sekarang nomor 2, the car listed in the advertisement had already stalled. The car listed. Secara makna, listed ini adalah kata sifat yang artinya didaftar. Lengkapnya, mobil yang didaftar itu merupakan subjek, sedangkan had already stalled itu merupakan kata kerja. Mobil yang didaftar di iklan itu telah mogok. Kalimat ini sudah memiliki subjek dan kata kerja, sehingga nomor 2 betul. Sekarang nomor 3, the chapters were taught by the professor this morning will be on the next week's exam. The chapters itu merupakan subjek, were taught diajarkan oleh. Sekilas ini kelihatannya seperti kata kerja, namun apabila kita memahami keseluruhan kalimat, kita tahu bahwa will be inilah merupakan kata kerja utamanya. Oleh karena itu, kalimat nomor 3 adalah salah karena double verb atau kata kerjanya double. Nomor 3 salah. Agar menjadi tepat, to be were dihilangkan. Sehingga taught ini menjadi kata sifat dengan arti yang diajarkan. Lengkapnya, bab-bab yang diajarkan oleh profesor. Demikianlah penjelasan kita dalam tips keempat ini. Tetap semangat dan terus belajar. Pada video berikutnya, kita akan melakukan simulasi TOEFL dengan materi tips 1 sampai tips 4. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.